Setelah AOC drop bom atom kemarin, pasar 22 in bisa lu bilang kurang lebih langsung berantakan. Dan brand yang paling kena radiasinya, ViewSonic VA2201. Dan jangan lupain, Micropad combo keyboard mouse KM 2003. Keyboard yang typing feel-nya silent dan punya fitur spill resistant. Kalau pas lu kerja dan ketumpahan air, tetap aman di keyboard ini. Keycapsnya udah laser print, jadi tulisannya tahan lama dan nggak mudah hilang. Mouse-nya mampu sampai 1000 dpi, dan semuanya tercover garansi 2 tahun ganti baru Micropad. Dan kalian bisa check out pakai link di deskripsi di bawah. ViewSonic ini dijual di pasaran sekitar 14 sampai 1450. Tapi setelah AOC lempar bom, beberapa hari setelah itu monitor ini langsung drop 100 sampai 130 ribu sekarang. Jadi sekitar 1,3 juta. Wow, drop 5-10% di produk mass market kayak gini, it's just crazy number. Buat kalian yang nggak tahu, dari info yang gue dapat, pabrik monitor tuh sebenarnya udah rada males untuk bikin 19-20 inch. Karena secara biaya produksi, harganya akan lebih mahal dibanding bikin 22 inch. Dan pabrik monitor udah nge-push ke brand-brand internasional, termasuk ViewSonic, suruh pindahin market yang tadinya suka 19-20 inch ke 22 inch. Jadi, kalau dulu zaman sebelum COVID monitor 19-20 inch itu sekitaran 850 ribu, 19-20 inch itu akan hilang di market dan posisinya akan digantiin sama 22 inch yang akan nempatin harga 800 ribuan juga. Dan prediksi itu juga dipastikan terjadi di Indonesia dengan Xiaomi China keluarin 22 inch di 860 ribu. Harga yang sama sekali tidak ngotak. Sayangnya karena Indonesia belum sekompetitif itu, ya harganya masih 1 juta lebih. Dan ketika 19-20 inch hilang di pasaran, jadi inch yang paling kecil yang bisa dibeli akan ke 22 inch. Dan tentu 22 inch akan jadi market yang luar biasa besar karena menyangkut kebutuhan paling banyak orang di market. Yang gue dapat infonya segmen 22 inch di Indonesia, satu brand sekali import itu bisa ribuan piece per kuartal. Dan karena ViewSonic ikutan banting harga, kalau masuknya 1000 berarti ViewSonic kehilangan revenue 100 juta, 2200 juta, dan seterusnya. ViewSonic rela kehilangan segitu banyak revenue karena dia nggak mau AOC jualan sendiri dan mendominasi market. Itulah indahnya persaingan. Dan kalau brand-brand lain ngadu ngotot-ngototan terus semua, banting-banting 10 ribu aja lah, nggak akan lama harga 850 ribu akan terjadi juga di Indonesia. Di sisi lainnya dengan penurunan harga ViewSonic ini, harusnya sekarang ini jadi rajanya monitor di 22 inch. Di 1,3 juta, ViewSonic mau kasih garansi 3 tahun full panel dan semua bodi monitornya. Dibanding AOC harga 1250 dengan garansi 1 tahun panel. Dengan beda 50-100 ribu, dapetin garansi 2 tahun lebih panjang, siapa yang nggak mau, men? Berikutnya, kalau gue pikirin yang akan lirik monitor entry kayak gini adalah orang yang punya bisnis. Apapun itu bidangnya, butuh monitor pakai sendiri atau buat pegawai pakai. Garansi jadi suatu hal yang paling penting yang udah di cover maksimal sama ViewSonic. Dan biasanya, karena itu bentuknya bisnis ya, PC ataupun laptop yang ditemenin sama monitor entry kayak gini pasti akan cari yang low power atau low energy gitu. Intel NUC mungkin yang ngincer efisiensi daya. Dan mini PC semurah itu fokusnya akan pakai buat ke browser semua, yang dimana browser didominasi color space sRGB. Dan itulah yang jadi keunggulan ViewSonic dengan 95% sRGB dan secara Rec 2020 jelas ini kalah jauh dibanding AOC 22B2HM. Tapi dengan treatment ViewSonic yang bagus di putihnya, bahkan yang terbaik dibanding banyak monitor terbaik di kelasnya, ngebuat saturasi dan akurasi warna sRGB hampir sangat akurat di 6. Dan jelas ini sangat akurat dibanding AOC 22 inch. Dan seperti gue bilang tadi, kemungkinan besar orang yang pakai PC ini fokusnya di browsernya butuh sRGB, ya jelas ViewSonic jadi pilihan yang lebih baik dibanding AOC yang akan selalu oversaturated di sRGB. Di P3 jelas ini kebalikannya, di mana AOC akan jadi sangat akurat, sedangkan di ViewSonic ini nggak bisa lu andelin. Dan kembali lagi, seperti biasa, ViewSonic kasih kita preset sRGB yang gimmick karena nggak benerin apapun. Jadi langsung aja kita kalibrasi manual dengan optimal setting kayak gini, targetnya ke 200 nits. Hasilnya bisa jadi sangat akurat di 3 delta dan bisa kita maksimalin dengan full kalibrasi pakai Kalman untuk sRGB, dan ini hasil maksimal untuk P3-nya. Di sisi profilnya kalian bisa download di deskripsi di bawah, dan jangan lupa pakai optimal setting yang tadi gua kasih. Hasil kontrasnya mirip sama yang AOC kasih, melebihi kualitas IPS tapi masih jauh kualitas VA yang bagus, dan max brightness-nya masih bagus untuk monitor standar 250 nits, masih kalah dibanding AOC. Dan karena banyak dari kalian request untuk data minimum brightness, gua mulai kerjain dari monitor ini. ViewSonic ini sekitar 76 nits, harusnya ini cukup gelap untuk ruangan yang nggak ada cahaya sekalipun. Dan jangan lupa kita singkirkan yang tidak penting, cuma satu buku kecil. Kelengkapan lainnya kabel power gabung sama adapter dan kabel HDMI. Untuk fitur lainnya gue nggak pengen bahas ya, karena ini monitor entry banget, hampir nggak bisa dibahas, jadi B-roll aja.
Untuk respon time-nya sendiri, lu bisa pakai preset standar karena paling rapi dan nggak ada overshoot dibanding preset lainnya. Dan mengejutkannya, di settingan terbaik, panel VA yang dikasih ViewSonic masih bisa lebih cepat dibanding IPS yang dikasih Acer. Kacau juga itu panel IPS yang dipakai. Tapi tetap, mau gimana pun, ini monitor 75Hz yang nggak bisa lo harapin ketika main game kompetitif gaming. Refresh-nya kurang cepat, kurang banyak. FPS-nya akan sangat mudah membantai orang yang pakai 75Hz ketika lo pakai 240Hz kayak Redmi yang punya kualitas beda dunia. Udah beda kelas. Dan untuk 60 fps juga panelnya masih stabil dan ini hasil average-nya kalau kalian mau bandingin. Dengan 1,3 juta dan garansi panel 3 tahun full dari ViewSonic, ini jadi monitor yang terbaik yang ada di pasaran saat ini dengan fokusnya di sRGB. Lu mau buat dipakai bisnis, buat pegawai pun oke, buat jadi second monitor cari yang murah juga ini bagus, dan yang paling pentingnya garansi 3 tahun full. Dan dengan tahu garansi ViewSonic, lu bisa langsung juga singkirin LG dari wishlist, apapun keranjang lu buang semua karena udah nggak make sense sama sekali garansi 1 tahun di 2022 ini dan harganya nggak ngotak sama sekali mahal. Sedangkan untuk Acer dan Samsung ada info pas video ini dibuat, garansi mau naik ke 3 tahun bahkan untuk segmen 22 inch. Tapi karena belum fix 100% dan belum di-announce juga di sosial medianya mereka, jadi gue masih taruh 1 tahun dulu di data kita. Dan kalian bisa support gue dengan belanja pakai link di deskripsi bawah. Thank you buat hal itu, gue Linda GTID. Sampai jumpa dan tetap canggih.